Di video kali ini saya akan mereview buku Aeks Laksana Bidadari yang Mengembara. Jadi teman-teman simak terus sampai habis. Oke, jumpa lagi di video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah stay di kanal YouTube saya. Di video kali ini saya ingin mereview. Lama sekali saya tidak mengupload review buku, dan kebetulan malam ini saya baru saja menyelesaikan satu buku. Sebenarnya buku ini sudah lama saya baca gitu, tapi baru sempat mereviewnya gitu, dan kemarin saya mencoba untuk membacanya ulang dan membuat reviewnya gitu. Mungkin saya akan mengupload beberapa review juga di blog saya gitu. Buku itu adalah buku yang berwarna pink ini. Bukunya Ais Laksana. Jadi judulnya Bidadari yang Mengembara. Jadi sebetulnya buku ini adalah buku yang sepegang ini adalah buku cetakan pertama dari buku ini gitu. Diterbitkan pada tahun 2014. Sebenarnya buku lama. Dan bagi yang tidak tahu, Ais Laksana itu adalah salah satu sastrawan Indonesia yang dianggap sebagai penulis sastra terbaik pada tahun 2004 sama 2013 oleh majalah Tempo gitu. Selain itu banyak sekali penghargaan. Teman-teman bisa share siapa Aeks Laksana itu juga teman-teman tidak tahu. Sebenarnya banyak buku lain Aeks Laksana yang pernah saya baca. Nah, di buku ini sebelum saya mereview gitu, saya ingin sebelum saya memberikan komentar gitu, saya ingin apa ya, mereview. Saya sebetulnya tidak terlalu jago mereview dalam bentuk buku, dalam bentuk video gitu. Jadi yang pertama, di sini sebenarnya ada, ini kelihatan nggak? Ini silo ya. Nah, di sini daftar isinya ada 12 cerpen. Jadi ada 12 cerpen. Sebelumnya saya bahas per cerpen. Hanya untuk menjelaskan isinya, hanya beberapa kalimat. Menggambar ayah. Jadi yang pertama, cerpen pertama, Menggambar Ayah. Berkisah soal seorang anak yang merindukan ayahnya sejak kecil hingga dewasa. Dan karena dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya, dia menciptakan imajinasi dan menggambarnya. Jadi menggambar ayah. Tapi gambar ayah yang dia gambar adalah kelamin. Jadi hingga pada suatu hari, ini salah satu peristiwa dalam cerpen ini, suatu hari dia kemanapun, karena dia ingin selalu ditemani oleh ayahnya, dia menggambar ayah, dia menggambar kelamin dan membawanya kemana saja gitu. Hingga pada suatu hari dia menggambar dinding tetangganya, dinding suatu rumah, dan yang punya rumah menamparnya. Terus dia marah karena dindingnya digambari gambar kelamin. Terus dia bilang, kalau kau marah aku menggambar ayahku di sini, kau gambar sendiri ayahmu gitu. Jadi seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, Bidadari yang Mengembara. Bidadari yang Mengembara ini berkisah soal Alit dengan perempuan tua gitu, dengan perempuan tua tukang urut, dan Alit entah bagaimana menggambarkannya. Alit harus menganggap perempuan tua itu sebagai Nita. Terus perempuan tua itu menganggap dia cinta pertamanya, dan Alit menyebutnya sebagai bidadari gitu. Dan akhirnya si bidadari, orang perempuan itu yang menyebut dirinya bidadari, mengembara mencari Alit gitu. Teman-teman baca sendiri. Kemudian yang ketiga, seorang ibu yang menunggu dan sang kuryang. Ini berkisah soal seorang ibu dan anak. Anak ini selalu bertanya, dari mana sih datangnya, dari mana keluarnya seorang bayi ibu, dan anaknya, ibunya selalu tidak bisa menjawab pertanyaan itu dan harus mengalihkan pertanyaan-pertanyaan itu seperti menyuruhnya pergi bermain. Hingga pada suatu hari dia menyuruhnya pergi bermain dan tidak pernah pulang selama 5 pekan. Dan tiba-tiba dia pulang, dia membawa kaca pembesar, dan dia bilang, ibu, hari ini saya ingin melihat dari manakah, lewat manakah bayi itu keluar. Saya akan melihatnya dengan menggunakan kaca pembesar gitu. Seperti itu. Kemudian yang keempat, Burung di Langit dan Sekaleng Lem. Berkisah soal si aku yang harus bertahan hidup dengan tidak bisa mengobati rasa laparnya hanya dengan menghirup lem gitu, dan seperti itu gitu. Kemudian Seekor Ular di Dalam Kepala gitu. Berkisah soal sepasang suami istri, Rob dan siapa ya? Lin, Rob dan Lin. Dan si Lin ini adalah istri yang menganggap punya ular di kepalanya, punya ular yang masuk di kepalanya, dan Rob beserta upaya-upaya Rob untuk mengeluarkan ular itu. Kemudian Telepon dari Ibu berkisah soal
eh, Yun, berkisah soal Yun yang sedang hamil dan ibunya yang pikun. eh, Bulldozer. Jadi cerita yang ketujuh ini, Bulldozer ini berkisah soal Alit dan ayahnya, di mana ayahnya selalu dikejar oleh bulldozer. Jadi dari rumah ayahnya digusur, rumah kakeknya digusur, bahkan ketika ayahnya meninggal dan dimakamkan, makamnya digusur gitu. Jadi berkisah soal bagaimana bulldozer mengejar ayahnya gitu. Kemudian Seto menjadi kupu-kupu. Ini berkisah soal Seto, di mana Seto membaca banyak buku, bahkan kitab-kitab klasik hanya untuk menarik perempuan. Dan pada akhirnya di kamarnya menjadi kupu-kupu gitu. Bangke anjing, cerpen selanjutnya Bangke anjing yang berkisah soal seorang ayah yang ditinggalkan oleh istrinya beserta 3 anaknya, dan salah satu dari anaknya memilih menjadi banci yang harus jadi supir truk gitu. Kemudian Rumah Unggas ini berkisah soal siapa ya, Seto kalau saya, soal Seto yang harus mengganti air minum ayahnya yang diembunkan di depan rumahnya dengan air ceruk, air di apa, air toilet gitu, air silbumor, saya lupa apa namanya. Jadi kemudian ayahnya suka menyalingkan unggas-unggas gitu. Kemudian peristiwa pagi hari. Nah, cerpen yang ke-11 ini berkisah soal si Alit yang berharap ayahnya bisa memahaminya sebagai laki-laki. Setiap pagi ketika dia bangun selalu ada saja yang mengembang dan berdiri keras gitu. Kemudian yang terakhir berkisah soal cerita tentang ibu yang dikerat. Nah, oke. Nah, cerpen yang ke-12 ini sebenarnya berbicara soal kakak Alit yang sebetulnya tidak punya ingatan yang baik terhadap keluarganya, tapi di akhir kisah diceritakan. Teman-teman bisa baca kisah, saya tidak bisa menjelaskan secara akhir, tapi ini salah satu cerpen yang punya alur yang menarik gitu. Ya, oke. Jadi secara isi gitu saya sebetulnya saya sebetulnya agak ada beberapa cerita yang saya suka, ide-ide, meskipun semua ide-idenya juga cukup menarik karena dia menganggap hal seharian dan dikemas dengan cara yang menurut saya apik gitu. Jadi penokohannya juga menarik, beberapa tokoh. Jadi dia novel ini dari segi penceritaan dia menggabungkan realisme dan kayak surrealisme, kayak realisme magis gitu. Jadi dia kayak semacam realisme magis, dan alurnya juga sebetulnya agak lembut, maksud saya juga baik. Yang menarik sebetulnya gaya penceritaannya yang point of view-nya yang berpindah-pindah, kayak misalnya diceritakan si aku yang menceritakan si Alit, lalu berpindah lagi ke Alit, dan itu cukup halus gitu. Kadang-kala saya tidak cukup terganggu peralihan sudut pandang itu gitu. Jadi cerita ini seperti itu, diceritakan beberapa sudut pandang si aku lalu si Alit, dan gaya penceritaan seperti itu menjadi halus sekali gitu. Selain itu juga beberapa cerpen di sini banyak yang secara kemasan banyak yang tipe. Ini gimana ya, saya mau lihat. Banyak yang tipe, sebetulnya banyak yang tipe. Itu juga sedikit mengganggu menurut saya gitu, karena kayak misalnya perempuan itu ngeri membayangkan dirinya sendiri, membayangkan gitu. Membayangkan di sini. Terus ada beberapa menjadai gila gitu. Ini menjadai gila gitu. Ada beberapa yang tipe gitu. Secara kemasan hanya itu yang menurut saya kurang sama sampelnya juga kurang menarik. Bukan kurang menarik, tergantung selera sih kalau persoalan itu. Terus juga beberapa nukilan, kayak misalnya di cerpen ini dia menggunakan beberapa catatan kaki, kayak misalnya dia mengambil dari inspirasi dari kitab suci dan dicantumkan catatan kakinya, diambil dari puisi-puisi, catatan pinggir Gunawan Muhammad juga dicantumkan pada bagian footnote, bahwa kisah atau inspirasi dari cerita itu berasal dari situ gitu, dan beberapa hal lain gitu. Secara keseluruhan seperti itu membaca cerpen ini. Dan cerpen yang saya suka salah satunya adalah yang saya nikmati. Sebetulnya saya menikmati semua cerpen di sini, tapi
salah satu cerpen yang mungkin saya sebenarnya sulit menentukan hal yang paling saya suka gitu. Tapi yang membuat saya ketawa-ketawa gitu, itu cerpen yang mengalir, cerpen ular di kepala gitu, di dalam kepala, yang berkisah soal berkisah soal Rob yang harus menyuruh istrinya untuk ke psikiater. Dan jadi seperti kisah-kisah Adam ketika dia disuruh ke memetik apel gitu. Tapi secara keseluruhan memang kisah-kisah ini banyak diinspirasi oleh kitab suci gitu. Mungkin itu saja, selebihnya teman-teman baca deh buku ini, menarik. Saya sebetulnya kurang sistematis memberikan teraju buku ini, tapi selebihnya salah satu buku yang wajib dibaca bagi di tulisan Eksaksana, meskipun jika dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang lain gitu, ini sedikit surrealis, sedikit punya kesan realisme magis yang menarik, dan gaya penceritaan Eksaksana yang menurut saya keren sekali, dan saya banyak belajar cara penceritaan semacam itu. Selebihnya thank you. Mungkin video selanjutnya saya akan mengupload lagi soal review buku. Jangan lupa cek tema apa saja yang saya bahas di channel ini dengan mengklik playlist. Teman-teman bisa melihat di situ apakah ada pembahasan-pembahasan yang relevan dengan teman-teman. Selebihnya terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe gitu. Saya seperti tidak tahu merekomendasikan seperti apa kanal YouTube diperlakukan gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.